e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat ya. Jadi kali ini ceritanya sih aku akan bawain cerita horor yang jadi ternyata kalau kalian belum tahu ini tuh ada makna dari sebuah lagu gitu. Tapi malam ini aku ditemenin sama dua orang yang tidak biasa. Jadi biasanya kalau di sini ada Adi, kalau nggak Adit, kalau nggak Alika gitu. Ini sekarang ada yang baru di sini. Yuk kita langsung kenalan aja sama dua teman saya yang bakal nemenin kita di episode kali ini. Halo, nih. Boleh kenalan dong? Ada siapa di sini? Boleh. Hai, saya Heru dari marketing e-channel. Heru siapa namanya? Herudin. Oh, Herudin ya. Kalau yang ini? Saya sudah tidak asing lagi, saya dengan Ria Rejeni, marketing e-channel juga. Oke, kalau kalian suka nontonin Azan e-channel nih artisnya. Di balik layar ya. Ember. Jadi mereka berdua ini adalah tim e-channel, yaitu yang ada di divisi marketing gitu. Jadi kalau ini kalian mau beriklan di e-channel, bolehlah sebutin dulu ini dihubunginnya kemana gitu, sambil promo aja. Boleh langsung aja kalau misalkan yang mau beriklan dan bentuknya kita kerjasamanya banyak banget. Jadi bisa dihubungin ke nomor saya pribadi juga bisa ya di 0878 2586 5601. Iya, betul. Dan saya juga bisa di nomor telepon 085759559488. Oke. Sebelum ke cerita, boleh dong kayak kalian pernah nggak sih diajak kerjasama atau ada yang mau iklan tapi dari makhluk gaib? Belum ada sih kebetulan. Belum ada dan jangan pernah ada karena kebetulan agak susah ya untuk akses ke sananya. Agak telepon susah. gaib yang ada juga. Telepon gaib kayak gimana tuh telepon gaib? Telepon gaib misalkan mau iklan gitu kan, pasang booking terus ngilang aja di sini. Nggak jadi ya? Itu gaib banget. Gaib banget ya, Gaib iya, banget. bener-bener. Kalau ada yang mau kayak kerjasama tapi dibikinin kain kafan gitu mau nggak sih? Enggak sih ya. Jangan sampai sih. Oke, kita balik ke tema. Ini tema malam ini adalah makna seram di balik beberapa lagu. Jadi malam ini saya akan mengangkat 3 lagu yang ini mempunyai makna yang cukup aneh atau mempunyai kisah di belakang cerita lagu ini tuh kayak serem banget gitu. Jadi kalau kalian sendiri pernah denger nggak sih ada lagu yang maknanya tuh kayak nyeleneh atau membuat kalian tuh terbawa suasananya, atau bahkan kalau ngedengerin lagu ini tuh kayak nimbulin efek kayak pusing, jadi kayak males gitu. Pernah nggak? Teriak. Kalau misalkan dari Heru sendiri sih sebenarnya awalnya denger si lagu ini tuh biasa aja gitu. Cuman karena emang ada beberapa cerita gitu ya, salah satu band juga yang ada di Bandung. Jadi kayak agak-agak sedikit merinding gitu ya. Lagu apa tuh? Yang ini loh, yang ada apa sih nadanya tuh? Lagunya tuh kayak Abdi teh ayeuna. Sebenarnya sih kalau pas awal-awal tahu itu kayak ya udah sih lagunya biasa aja gitu. Cuman karena pembawaannya si band ini dan emang ceritanya gitu kan, dia jadi kayak agak-agak ya sedikit merinding gitu. Dan mau dengerin lagi nggak? Untuk jadi menemani perjalanan pulang atau misalkan mau tidur gitu kayaknya enggak sih. Enggak ya? Jadi enggak akan didengerin. Kalau nggak juga sengaja sih. denger ya denger aja. Kalau gitu. gitu. Oke. Kalau Teria sendiri? Kalau saya sendiri sih belum pernah ada lagu yang berkesan. Gimana banget gitu? Gimana banget, cuman karena waktu nonton film yang anak itu yang serunya. Sebenarnya kalau ngobrol sama yang ngerti itu sebenarnya bukan lagu yang ini ya, mistis gitu. bukan mistis ya, tapi karena di nonton film itu jadi mindsetnya Udah serem gitu ya. serem.
Nah kebetulan banget karena udah di-mention sama Terry ya, ini tuh salah satu lagu yang bakal kita bahas dan ada makna di balik ceritanya tuh adalah lagunya dari Lengser Wengi. Mau dengerin dulu nggak sih lagu aslinya dari versi Lengser Wengi? Ini sebenarnya ya lagunya itu agak cukup panjang durasinya, ya nggak panjang-panjang amat lah, kurang lebih 2 menit 17 detik. Ini tuh dibawainnya lagunya tuh warnanya kayak ada gamelannya gitu, pakai bahasa Jawa. Tapi kalau untuk penasarannya banget, coba deh kita puterin dulu, coba di play dulu. Lingser wangi sepi turung bisa nendra kagodho mring wewayang kang rindu ati kawitane mung sembrono jurku lino. Ini versi kalau kalian mau dengerin di YouTube banyak lah. Jadi versi aslinya ini tuh diciptakan sama Sunan Kalijaga sebenarnya. Gitu. Dan durasinya ini cukup panjang 2 menit 17 detik gitu. Nah, sebenarnya kalian tahu gak sih makna atau arti dari Lengser Wengi sendiri? Jujur sih kalau dari Heru sendiri nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nah, Lengser Wengi ini dalam arti bahasa Jawa itu adalah menjelang malam. Gitu. Jadi artinya menjelang malam. Nah, punya arti sebenarnya itu penciptanya ini tuh lagu ini tuh untuk dakwah sebenarnya. Jadi memanjatkan doa kepada Ilahi, terus memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Ini aku sambil baca. Dan juga untuk dijauhkan dari pengaruh jin gitu. Jadi liriknya ini yang diciptakan Sunan Kalijaga ini mengandung makna penuh harapan. Makanya dulu ini banyak banget ibu-ibu zaman dulu, apalagi di ibu-ibu dari tanah Jawa menggunakan lagu Lengser Wengi yang asli yang tadi kita dengerin ini untuk menidurkan anak-anak mereka pada saat malam hari. Jadi karena memang mempunyai makna yang sangat baik gitu. Jadi tidak hanya bisa menidurkan anak, karena di dalamnya itu tersirat kayak makna atau doa yang baik untuk si anaknya sendiri gitu. Dan mengapa lagu Lengser Wengi ini menjadi lagu yang seram? Jadi untuk anak-anak sekarang ya kayak dengerin lagu ini tuh kayak aduh nggak mau deh, jangan dengerin ini, apaan sih gitu. Itu menurut kalian perkembangannya bisa kayak gitu kenapa coba? Mungkin kenapa si lagu Lengser Wengi jadi kesannya kayak agak mistis terus kayak gimana? Karena ya itu tadi sempat dimention juga sama Teria, jadi ada salah satu soundtrack film horor gitu kan. Terus kayak yang hal-hal yang berbau mistis tuh malah jadi backsoundnya tuh si musiknya tuh si Lengser Wengi gitu. Akhirnya mungkin kayak mindset kita juga gitu ya, jadi kayak ya udahlah Lengser Wengi itu kayak lagu yang mistis gitu. Iya. Jadi itu juga salah satu alasan yang tersirat si lagu Lengser Wengi ini jadi kesannya mistis gitu. Jadi betul bahwa ada di tahun 2006 lalu itu ada film namanya Kuntilanak gitu. Nah itu tuh menggunakan lagu itu tapi liriknya tuh beneran dirubah. Jadi liriknya tuh dirubah jadi hanya satu bait saja. Dan itu tuh dipercaya kalau di bahasa Jawanya dan orang-orang Jawa itu mempercayai bahwa lirik itu tuh sebagai pemanggil arwah hantu perempuan, atau kita sering disebut di Indonesia itu hantu kuntilanak. Dan itu tuh di dalamnya terdapat, di dalam liriknya itu adalah mantra-mantra untuk memanggil beliau. Gitu. Ada. Jadi kalau kita perhatiin sebentar lagi aku minta diputerin, ini tuh sangat beda banget. Jadi dari liriknya udah beda, dari warna musiknya juga udah beda, dari cara menyanyinya juga udah beda. Penasaran gak sih kayak gimana? Yuk kita coba dengerin. Ini Lengser Wengi yang horor lah. Coba. Lengser wengi sliramu dumake sirmo aja tangi nggonmu guling awas jangan
lingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sepadan Wojo layu Itu jadi seiring kesininya tuh berkembang untuk awalnya tuh untuk penggunaan film itu jadi si penulis dan sutradaranya tuh bikin ulang si liriknya terus di dalamnya tuh memang ternyata orang Jawa menilai itu dibikinnya memang sama liriknya sama orang Jawa juga gitu tapi orang Jawa ini menilai bahwa itu tuh mengandung kata-katanya tuh memang tersirat kata-kata mistis yang berupa mantra-mantra. Kalau diartikan secara bahasa Indonesianya dari lirik yang barusan kita dengerin itu jadi kayak ada awas lo hati-hati jangan menampakkan diri nanti kalau menampakkan diri bisa kayak ada yang takut kayak gitulah terus juga ada kayak awas lo saya nggak ngundang jadi artinya tuh kayak nggak ngundang awas jangan nampakin tapi itu tuh dibalik makna itu tuh kayak malah ngundang malah mancing gitu. Malah mancing. Tapi kalau untuk di Jawa sendiri percaya maksudnya dengan hal yang lagu ini Kalau di Jawa sendiri, di tanah Jawa sendiri itu sebenarnya yang berbau-bau mitos gini tuh masih dipegang teguh ya, kayak masih tidak dibuat camal lah kalau bahasa kita intinya tuh masih sangat dijaga. Cuman mereka ini di zaman sekarang kayak tidak terlalu memaknai seperti itu karena memang kan satu ini memang kebutuhannya untuk film gitu yang ternyata di dalamnya tersirat bahwa itu tuh mantra loh itu tuh jadi hanya dipergunakan sama orang-orang yang menurut aku sih kayak tidak bertanggung jawab lah gitu dan ternyata di tahun kesininya lagi nih lagu Lengser Wengi yang barusan kita dengerin versi seremnya itu dipakai ulang lagi di film The Doll 2 yang diperanin sama Luna Maya sama Herjunot Ali dan itu tuh sama jadi lirik dan lagunya tuh sama yang dipakai sama filmnya Kuntilanak gitu dan juga maknanya sama atau adegannya juga sama untuk memanggil si arwah gitu. Kalau di film yang pertama untuk memanggil kuntilanak, hantu kuntilanak, kalau yang kedua ini untuk memanggil arwahnya yang udah meninggal yaitu anaknya si Luna Maya dalam adegan itu gitu. Nah, menurut kalian 1 sampai 10 lagu Lengser Wengi seberapa serem menurut kalian? Kalau yang kedua sih 10/10 kali. 10/10 serem banget ya. Serem banget ya. Iya sih, lumayan juga kadang-kadang kayak musik tuh mempengaruhi banget. Kayak yang pertama kan bawaannya dari awal musik tuh udah kayaknya enak gitu. Jadi kayak energi positif gitu ya. Tapi kalau yang kedua tuh baru musik aja udah kayak ngaruh banget. Oke, kita ke lagu yang kedua. Ini sebelum kita masuk ke ceritanya, aku pengen dulu di playin deh lagu Nina Bobo tapi yang versi untuk anak-anaknya. Kita dengerin dulu ya. Yuk. Ada anak nangis. Oke, cukuplah segitu aja. Jadi lagu ini memang di masa kekinian, di masa sekarang gitu ya, maksudnya udah zaman sekarang lah, udah era pembaruan banget. Ini tuh dipakai untuk menidurkan anak kecil atau enggak untuk memang dinyanyikan di sekolah-sekolah tuh ada kayak diajarin anak kecil lagu-lagu inilah, lagu-lagu anak kecil gitu. Tapi si lagu Nina Bobo ini mempunyai sejarah yang cukup lumayan kelam, konon katanya gitu. Kalian pengen tahu nggak sih sebelum ke ceritanya lagi, ternyata lagu ini tuh ada versi aslinya dan liriknya juga beda sebetulnya, agak sedikit beda dari yang sekarang. Coba ya kita dengerin dulu Nina Bobo versi yang dulunya, yang aslinya. Coba.
Kayak orang Anak manis, janganlah menangis. Ibu selalu ada di sampingmu. Oke, cukup dulu. Nah, gimana menurut kalian versi yang aslinya? kayaknya tuh iya semacam gitu juga. Kayak langsung ngebawa ke apa tuh namanya kayak memori-memori meskipun emang nggak kezamanannya tapi kayak langsung ke zaman dulu gitu, Zaman jadul dulu. banget gitu. Oke, nih ya, lagu Nina Bobo ini mempunyai kisah di tahun yang cukup lumayan lama, yaitu di tahun 1871. Jadi lagu yang barusan kita dengerin ini adalah, ini juga udah lagu yang dibuat perumpamaan pada zaman dulunya cerita ini ada. Jadi ini tuh udah dibuat, udah direkam ulang. Seolah-olah yang menyanyi ini adalah ibunya, dan tadi kalau kita dengar itu musiknya hanya ada ukulele, gitar kecil gitu, dan itu yang main gitar itu adalah papanya. Jadi di tahun 1871 ini dulu lahirlah seorang anak keturunan dari Indonesia Jawa dengan pernikahan sama Belanda. Jadi anaknya ini bernama Helenina, dan anak dari ibunya itu bernama Mustika, dan itu turunan Jawa. Dan ayahnya tuh bernama Van Rohnik gitu, dan itu dari Belanda gitu. Nah, setelah melahirkan itu di tahun 1871 tuh nggak ada yang aneh sama anak ini, biasa aja gitu. Tapi setelah 3 tahun, anak ini berumur 3 tahun di tahun 1874, ini tuh anak ini tuh mempunyai penyakit yaitu insomnia yang susah tidur banget. Jadi untuk anak kecil seumuran itu, untuk insomnia itu kayaknya terlalu berat gitu. Dan ini tuh segala cara udah dilakukan sama ayah ibunya, kayak ke dokter, diobatin, dan ini tuh nggak membuahkan hasil banget gitu. Nah, hingga pada akhirnya ibunya ini, si Mustika ini tuh nggak sengaja kayak bersenandung gitu. Bersandung kayak udah capek, kayak ini tuh udah larut malam banget. Dia spontan kayak dari mulutnya tuh kayak gitu doang. Terus pas lihat anaknya udah tidur. Anaknya tuh udah tidur pulas gitu, kayak suara dengkuran si hidungnya tuh kayak kedenger lirih gitu. Itu tuh artinya kan kayak nyenyak banget tidurnya. Terus kayak ngelihat ke bapaknya tuh kayak, itu udah tidur, kamu maksudnya tadi senandung aku masih ingat nggak gitu. Awalnya kayak lupa inget gitu, ibunya tuh kayak lupa ingat lagi. Akhirnya dia ingetin lagi, oke, tadi senandungnya kayak gitu. Di malam selanjutnya, ibu ini tuh kayak mencoba di jam lebih awal, taruhlah kalau tadi itu larut malam sekitaran lewat jam 12 malam gitu ya, baru bisa tidur dengan senandung itu. Ini dia nyobain di jam 11 malam, kayak nyobain lagi senandung yang tadi, dan ternyata betul si Helenina ini tuh tertidur di jam 11 malam. Oke, ternyata Helenina ini bisa tidur lebih cepat dengan senandung itu. Di keesokan harinya, di waktu siang harinya tuh kayak ayahnya itu ingin membuatkan lirik untuk si lagu senandung itu. Jadi senandungnya diingetin lagi sama ibunya, dan di dalamnya itu dibikin lirik yang sangat simpel. Yang tadi yang kedua kita dengerin itu, yaitu si Nina Bobo, tuh udah kesini lagi Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Terus ada pokoknya di part yang kedua tuh ada liriknya bahwa ibu selalu ada di sampingmu gitu. Nah, itu yang kita dengar itu. Nanti kalau teman-teman penasaran tinggal lihat di YouTube lah. Dan akhirnya di malam ketiga, ibu ini mencoba menyanyikan lagu itu di jam 10 malam. Di jam 10 malam yang akhirnya dinyanyikan dengan sama persis sama yang kita dengerin tadi. Ibunya nyanyi,
ayahnya mencoba untuk pakai gitar kecil gitu. Dan akhirnya ternyata ampuh gitu dari segala yang sudah dilakukan, ternyata ampuh, anak ini sudah tidak lagi insomnia dan tertidur setiap malam, tapi sayangnya setiap malam ini harus mendengarkan lagu ini, orang tuanya harus ini. Tapi kejadian ini tuh nggak lama, hanya sekitaran 3 tahun. Jadi waktu anak ini Helenina ini berusia 6 tahun, di tahun 1877 Helenina ini meninggal, guys. Jadi meninggal dengan penyakit, salah satunya adalah dari insomnianya dulu. Jadi yang disebabkan dari efeknya insomnia dulu. Jadi di tahun 77 ini anak ini meninggal dan ayah ibunya sangat terpukul banget gitu. Dan kisah mistisnya tuh lumayan terjadi mulai pas Helenina meninggal ini gitu. Kisah mistisnya itu setelah dikuburkan malamnya, terdengar dari kamarnya Helenina ini ada yang nangis di dalamnya. Terus ibunya masuk, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas ibunya masuk ini, dia kayak terdengar suara ibu nyanyikan lagi lagu yang kemarin. Akhirnya ibu ini kayak takut, tapi dia nangis dan akhirnya dia nyanyiin lagi, terus suara itu tuh udah nggak ada lagi. Keesokannya si ibunya ini cerita ke ayahnya, ke suaminya, bahwa tadi malam saya nyanyiin lagu ini lagi karena ada anak yang menangis gitu. Dan ternyata malam berikutnya adalah ayahnya yang mendengar dari kamar si tangisan suara anak ini. Dan ternyata ayahnya pun sama, ada yang membisikkan bahwa ayah, aku minta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Dan akhirnya hingga belasan tahun setiap malam ibu dan ayahnya ini harus menyanyikan lagu Nina Bobo di kamarnya Helenina. Setiap malam selama belasan tahun, yang akhirnya ibunya ini sampai meninggal duluan dan beberapa tahun setelah ibunya meninggal ini, ternyata yang dialami oleh ayahnya adalah selain suara anaknya yang meminta untuk dinyanyikan, suara ibunya dari kamar itu pun terdengar untuk meminta dinyanyikan. Gitu. Seberapa serem kalau lagu Nina Bobo dibanding Lingser Wengi? 8 lah ya. 8 lah ya. 8. Tapi lumayan cukup serem juga gitu, karena kejadiannya tuh sampai belasan tahun kayak gitu kan. Jadi kayak kebayang gitu, jadi orang tuanya juga capek juga gitu ya nyanyiin gitu kan. Serem aja gitu. Serem, jadi ya? kayak bukan cuman si anaknya aja, ternyata si istrinya juga, ibunya juga terbawa kayak gitu. Iya, terbawa. Kalau menurut Karya sendiri? Serem juga sih, cuman gini, karena memang awalnya kan lagu Nina Bobo emang dari dulu juga suka. Jadi nyanyi. Kalau saya tuh pas kemarin ada film juga ya. Ya jadi ya gitu, kalau misalkan lagi nyanyi, jangan nyanyi itu kayak gitu. Ke bawah. Ternyata sejarahnya tuh ada cerita. Ada. Ini kayak kalau ini lagunya bukan dari Indonesia nih, ini lagunya dari luar negeri. Nama lagunya itu Reverse yang dibawain sama Carl Mayer. Pengen denger lagunya kayak gimana nggak? Ini lagunya cukup aneh sih. Ini kita dengerin dulu ya. Yuk. Coba kalian dengerinnya sambil merem deh. Oke, stop dulu. Saya takut mereka terlalu dalam nih. Gimana dulu menurut kalian ini lagu loh ini tuh? Itu udah masuk ke lagunya. Itu udah emang dari awal udah bagian lagu. Awalnya kayak gitu. Aneh, terus kayak creepy aja gitu ya. Maksudnya kayak orang-orang banyak gitu, terus ketawa-ketawa tapi kayak ketawa-ketawa nggak jelas gitu.
Iya, sih. iya makanya tadi lagi mikir ini lagunya dari mana Dari ya? mana, gitu iya. kan. Kayak emang banyak suara orang gitu. Iya. Jadi ini ya, lagu Reverse nanti kalian bolehlah cari sendiri, cuman jangan terlalu diresapi. Karena si Carl Mayer ini tuh adalah seorang pemusik yang memang dia tuh spesialis banget lah untuk membuat musik suara atau simfoni. Jadi itu tuh masuknya tadi tuh suara-suara atau berupa simfoni gitu yang didengarkan, dibuat. Maksudnya adalah untuk mempengaruhi otak manusia. Jadi si Carl Mayer ini itu dulunya itu adalah pencipta musik atau simfoni yang sengaja menciptakan sesuatu musik untuk efeknya adalah untuk otak manusia ini supaya dipermainkan gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah aku sambil baca ya. Sebenarnya tidak ada unsur gaib di dalam musik ini tuh, tergantung seberapa orangnya sendiri yang mendengarkan ini terganggu pikirannya gitu. Nah, konon si suara yang tadi kita dengerin ini adalah dipakai untuk mengintrogasi seseorang agar ia mau mengaku atas kesalahan yang dia buat, karena pusingnya dengerin suara ini dan dampaknya ini bisa terjadi paranoid, migrain, dan sakit telinga. Jadi kalau kalian meresapi banget sekali atau dua kali aja denger ini, apalagi di reverse itu dibalikin sama kalian, dibalikin, itu tuh akan terdengar suara yang lebih aneh lagi sebenarnya. Jadi orang itu bisa ngaku atas kesalahan yang dia buat karena dia lebih memilih ngaku daripada mendengarkan lagu-lagu ini gitu. Kalau ini sih lebih ada kayak ada dampaknya, terus ada kayak cara penyembuhan. Ini gila sih musik ini kita bacain aja ya. Dampaknya nih ya, yang pertama itu bisa sakit telinga. Sakit telinga ini yang paling sering dialamin sama yang mendengarkannya kalau mendengarkannya secara mendalam, secara fokus, karena frekuensi suaranya itu hampir mendekati gelombang ultrasonik gitu. Jadi kayak ke telinga tuh akan terganggu banget gitu. Yang kedua adalah dampaknya pusing, migrain. Ini juga sering terjadi kalau mendengarkan suara ini dengan volume yang cukup tinggi. Kalau tadi kita mendengarkannya segitu aja ya. Jadi kalau lebih tinggi lagi sendiri di ruangan yang tertutup, ini akan pusing gitu. Jadi kalau kalian sehat mau pusing ya silahkan dengerin lagu ini gitu. Dengerin lagu itu ya. Terus yang ketiga, tercantol di otak. Jadi kalau lagu ini diulang gitu ya, tanpa kita sadar kita lagi aktivitas ngapain gitu, otak tuh kayak merekam, kayak nyantol di otak itu lagu yang tadi gitu. Jadi bikin kayak ruwet gitu. Terus yang ketiga, menjadi paranoid jika Anda tidak kuat tetapi memaksakan untuk mendengar sampai habis. Ini terjadi kemungkinan setiap Anda kemana-mana, Anda selalu curiga, selalu celingak-celinguk menengok ke kanan kiri belakang sampai Anda bisa memutarkan badan secara tiba-tiba karena Anda itu merasa diawasi dan merasa panik. Dan dampak yang paling epicnya adalah ini bisa membuat kalian gila. Jadi hati-hati banget jika Anda tidak kuat mendengarkan suara ini tetapi Anda dipaksa untuk mendengarkannya, dipaksa loh ya, dipaksa mendengarkan bahkan menonton videonya berkali-kali. Ini bukan lagi terganggu otaknya tapi Anda bisa menjadi gila. Terus ini ada cara penyembuhannya kalau kalian terdampak dari yang tadi. Cara penyembuhan itu lupakan video, suara atau yang kalian dengar itu. Caranya dengan tidur langsung setelah mendengarkan lagu ini. Jadi itu akan kayak tanpa sengaja si alam bawah sadar itu akan menghapus memori yang tadi dengan tidur gitu. Terus dengarkan lagu-lagu yang slow dan mellow, itu lebih kayak menyembuhkan karena ini tuh dampaknya bisa kayak ngedengerin lagu metal gitu. Si hati itu bergejolak, tapi kalau udah penawarnya didengerin lagu yang slow ya udah biasa lagi aja. Tipsnya. Terus jangan nonton film horor untuk beberapa minggu karena dampak dari film horor ini akan menyempurnakan efek negatif dari lagu ini. Tapi kalau misalkan penasaran, jangan dulu lihat videonya, kalian dengerin dulu. Kalau memang kalian mau diresapi ya, nanti lihat efeknya apa. Seminimal mungkin kayak kengiang-ngiang sampai rumah nih, dari kantor ke rumah kayaknya, itu berarti kalian kena efeknya minimal loh itu gitu.
Terus ini ada lagi yang terakhir nih, berikut penjelasan bila kalian tidak berani mendengar dan menonton videonya. Yang pertama ini, Anda akan mendengarkan anak kecil yang tertawa cekikikan centil dengan suara yang sangat cempreng diiringi dengan suara erangan seperti senandung. Jadi kalau kalian ngedengerin ini nanti tanpa sadar kayak ada di otak kalian tuh ada yang teriak-teriak anak kecil kayak gitu. Terus suara cekikikan tadi itu berubah menjadi suara jeritan yang sangat amat melengking. Ini lumayan lah. Tapi dengan potongan yang sedikit tadi aja tuh kalau menurut Heru kayak udah lumayan gitu Udah ya, pusing maksudnya ya? kayak nggak enak Nggak gitu enak kan, nggak nyaman gitu. terus kayak kan kita kalau misalkan dengerin musik atau lagu gitu ya, kita kan kita tuh kayak langsung berimajinasi gitu ya, apalagi kayak tadi nggak ada nggak ada liriknya gitu kan, cuma suara doang. Akhirnya tuh kan kayak ngebuat ini kayak lagi gimana ya gitu. Jadi kayak lumayan agak migrain. Males ya Males gitu. gitu. So, di ini lagi 1 sampai 10 di lagu reverse berapa? Aku sih 8,5 lah ya. 8,5. Setengah-tengah lah. Tengah-tengah. Lebih serem yang mistis. Yang mistisnya. Awal itu. Mungkin karena- karena Indonesia juga mungkin. Ya, karena relate ya karena kita Relate ada di gitu kan. Indonesia. Gitu. Ini terima kasih banget buat Heru, buat Teria juga udah datang ke kamarnya dari Keung. Sip, nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang akan lebih keung lagi. Ditemenin lagi kah sama mereka atau nanti ditemenin lagi sama siapa? Jangan kemana-mana, makanya tetap di Keung. Kalau kita ini ada slogannya Keung jangan sompral. Boleh diomongin bareng-bareng ya? Oke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Keung. 이 채널